Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PT Mayura IPK yang beranggotakan yaitu Eka Setiawan dari Rimawarno, Jumadi Riang Indiana, Tiara Februari dan Yayat Supriyatna. Untuk riwayat singkat PT Mayura IPK akan dibacakan oleh Bapak Yayat Supriyatna, dipersilakan. Riwayat singkat PT Mayura TBK. PT Mayura Indah TBK Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan penawaran dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah terbesar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast-moving consumer companies, PT Mayura Indah TBK telah membuktikan diri sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Top 5 Indonesia. Best Managed Companies in Indonesia. 5 perusahaan terbaik terkelola di Indonesia. dan terkelola di Indonesia. Dari Asia Money Top 100 Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA. Top 100 Public Listed Top 100 Public Listed Companies dari majalah Investor Indonesia. Best Manufaktur of Halal Produk dari Majelis Ulama Indonesia. Best Listed Companies dari Berita 1 Indonesia Corporate Secretary Award. Top 5 Good Governance Issues in Consumer Good Sector ekonomi dan banyak yang yang lainnya. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Pak Yayat atas pembacaan materinya. Kami lanjut ke anak perusahaan PT Mayura Indah TBK. Anak perusahaan PT Mayura Indah TBK perusahaan tergabung dalam kelompok usaha grup Mayura Perusahaan. Juga merupakan perusahaan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih dari 50% saham anak perusahaan berikut. PT Sinapangan Barat SPB yang berdomisili di Medan, jenis usahanya industri makanan dan olahan, mulai beroperasi sejak tahun 1991. PT Sinapangan Timur SPT yang berdomisili di Surabaya, jenis usahanya industri makanan dan olahan, mulai beroperasi sejak tahun 1992. PT Torabika Eka Semesta yang berdomisili di Tangerang, jenis usahanya industri pengolahan kopi bubuk instan, mulai beroperasi sejak tahun 1990. PT Kakao Mas Gemilang KMG dimiliki TES dengan kepemilikan 96%, berdomisili di Tangerang, jenis usahanya industri pengolahan biji kakao, mulai analisis SWOT teknologi yang Muktahid, jaringannya distributor yang kuat dan luas mencatat tingkat internasional, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi, Australia, Afrika, Amerika, dan Italia. Merupakan perusahaan go publik. Nilai laba yang terus-menerus naik yaitu 118,35% dari tahun 2011. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih untuk Bapak Rian Adriana. Kembali ke materi, yaitu materi weakness atau kelemahan akan dibacakan oleh Tiara Prismawati. Weakness yang pertama, kurangnya promosi secara online. Masih terdapat bahan-bahan baku yang diimpor dari luar negeri. Misalnya kopi untuk permen Kopiko diimpor dari Thailand. Hal ini dilakukan untuk menyiasati citra buruk yang sudah terlanjur melekat pada produk Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Opportunities yang pertama, masih ada pasar domestik maupun internasional yang belum tergarap. Terciptanya inovasi baru dengan teknologi yang canggih. Terima kasih untuk Ibu Tiara Prismawati telah membacakan materi. Selanjutnya ke materi trade akan dibacakan oleh saya sendiri. Ancaman pendatang baru yaitu PT Kemang Food Industry dan PT Make Food Inovasi Pangan. Namun, karena merupakan pendatang baru, PT Kemang Food Industry dan PT Make Food Inovasi Pangan masih menguasai pasar dalam jumlah kecil. Produk substitusi yaitu susu dan instan. Pesaing yang cukup lama berpengalaman dalam industri makanan, kembang gula, dan biskuit yaitu PT Danone Biskuit Indonesia, PT Ultra Prima Abadi, PT Napsco Foods, PT Arnold Indonesia, PT General Food Industries, dan PT Monde Mahkota Biskuit. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berubah-ubah, yang dapat mempengaruhi biaya bahan baku yang berasal dari luar negeri. Visi dari PT Mayora Indah Tbk Persero yaitu menjadi prosedian makanan yang minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Dan misi dari PT Mayora Indah Tbk yaitu dapat memperoleh laba bersih beroperasi di atas rata-rata industri dan memberikan value yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara dimanapun perseroan berada. Strategi implementasi PT Mayora. Implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedurnya dalam anggaran. Implementasi strategi juga dapat diartikan sebagai pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Implementasi terkadang lebih sulit karena implementasi membawa sebuah perubahan tak terduga yang bisa menjadi hambatan strategi implementasi yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk Persero. Metrik IFP, faktor-faktor internal utama. Faktor utamanya yaitu: 1. Dengan adanya masyarakat ekonomi Asia, maka jangkauan pasar meluas dengan weight-nya 0,07, ratingnya 0,07, weight score-nya 0,07. Meningkatnya jumlah penduduk menjadi 273,2 pada 2025 dengan height-nya yaitu 0,15, ratingnya 2 dengan weight score-nya 0,3. Gaya hidup instannya 0,08, ratingnya 4, weight score-nya 0,32. Memiliki segmen pasar yang luas, weight-nya 0,09, ratingnya ada di 3, weight score-nya 0,27. Konsumtif rasa ingin tahu, weight-nya 0,12, ratingnya 1, weight score-nya 0,12. Faktor ancamannya yaitu kenaikan daftar listrik dan bahan bakar 65%, weight-nya ada di angka 0,09, rating di 4, weight score ada di 0,36. Kenaikan upah minimum regional sebesar 11%, weight 0,14, rating 3, weight score 0,42. Infrastruktur di Indonesia tidak memadai, weight-nya 0,06, ratingnya 3, dan weight score-nya 0,18. Pengaruh pelemahan nilai tukar, weight-nya ada di angka 0,08, ratingnya 0,08, dan weight score-nya tetap di 0,08. Pertambahan jumlah pesaing yaitu di weight-nya di angka 0,12,
ratingnya di angka 2, WX score-nya ada di angka 0,24. Jumlah dari keseluruhan W yaitu 1,0, ratingnya 0, WX score-nya ada di angka 2,74. Berdasarkan hasil tabel matris di atas, berdasarkan hasil tabel di pinggir metrik IFE, ya, dapat dinyatakan bahwa bisnis PT Mayora Indah Tbk cukup berhasil karena skor bobot total sebesar 2,74 dapat menghasilkan keuntungan dari peluang dan ancaman yang timbul. Untuk selanjutnya, materi yang metrik profil kompetitif CPM PT Mayora Indah Tbk akan dibacakan oleh Bapak Eki Setiawan. Dipersilakan. Sudah kesempatannya, saya akan menjelaskan matrik profil kompetitif CMR PT Mayora Indah Tbk. Bisa dilihat di gambar di samping. Hasil matrik profil kompetitif menunjukkan bahwa Mayora memiliki manajemen yang terbaik di antara Indofood maupun 3 pilar, di mana Mayora mendapat total skor 3,4, Indofood mendapat total skor 3,15, sedangkan 3 pilar sejahtera mendapat total skor 2,4. Matrik EA PT Mayora Indah Tbk. Bisa dilihat penjualan, laba usahanya, laba persen, skor IFE-nya dan skor IFP-nya. Hasil dari perhitungan matrik EA menunjukkan posisinya berada di selfie. Hal ini menunjukkan Mayora dapat menggunakan strategi menjaga dan mempertahankan. Penetrasi dan pengembangan produk adalah 2 strategi yang paling banyak dalam divisi ini. Selanjutnya, matrik evaluasi faktor internal IFA PT Mayora Indah Tbk. Faktor internal utama, faktor kekuatan. 1. Penjualan bersih 2013 meningkat 14,3%, weight-nya 0,12, ratingnya 4, dan weighted score-nya 0,48. 2. Memiliki varian 6 kategori produk, weight-nya ada di 0,1, ratingnya 3, weight score-nya 0,3. Didistribusikan kepada lebih dari 150.000 outlets retail. Weight-nya 0,14, ratingnya 4, weight score-nya 0,56. Selanjutnya, iklan produk yang menarik. Weight-nya ada di angka 0,01, ratingnya 4, dan weight score-nya 0,04. 5. Penggunaan teknologi yang tinggi. Weight-nya ada di angka 0,13, ratingnya 3, weight score-nya 0,39. Faktor kelemahannya, 1. Biaya periklanan yang tinggi. Weight-nya ada di angka 0,08, ratingnya 2, dan weight score-nya 0,16. 2. Tingginya usaha untuk belanja modal. Weight-nya ada di angka 0,07, ratingnya ada di angka 2, dan weight score-nya ada di angka 0,16. 3. Perusahaan tidak dapat memaksimalkan untung yang nampak dari TOE yang rendah, yaitu 13,96%. Weight-nya ada di angka 0,1, ratingnya ada di angka 1, dan weight score-nya ada di angka 0,1. 4. Mengenai pada perusahaannya yang buruk 7%, ROE ada di angka 0,5, ratingnya ada di angka 2, dan weight score-nya ada di angka 0,1. 5. Kurang memperhatikan jenjang karir. Weight-nya ada di angka 0,09, ratingnya ada di angka 2, dan weight score-nya ada di angka 0,18. 6. Produk menggunakan zat aktif berbahaya bagi kesehatan bila dikonsumsi dalam jangka panjang dan terlebih. Weight-nya ada di angka 0,11, ratingnya ada di angka 1, dan weight score-nya ada di angka 0,11. Jadi keseluruhan weight score-nya, weight-nya ada di angka 1, ratingnya 0, weight score-nya ada di angka 2,56. Berdasarkan hasil tabel matrik IFA di atas,
Diketahui bahwa secara keseluruhan perusahaan ini memperoleh skor bobot total sebesar 2,56 yang di dalam skala 1 sampai 4 berada di tengah-tengah, mengindikasikan adanya ruang yang luas bagi perbaikan dalam keuangan, operasi, strategi, dan prosedur perusahaan. Selanjutnya, matriks strategi besar, grand strategi matriks PT Mayora Indah Tbk. Banyak banget Bisa ya. dilihat ke internal faktornya. Ya, dari gambar di samping bisa dijelaskan PT Mayora Indah Tbk memiliki pertumbuhan pasar yang cepat dan posisi kompetitif yang kuat yang dibuktikan dari IFA matriks milik PT Mayora Indah Tbk sebesar 2,56 dan IFA matriks memiliki PT Mayora Indah Tbk sebesar 2,74. Hal ini menyebabkan matriks strategi besar berada pada kuadran 1 sehingga termasuk pada posisi strategis yang sempurna untuk melakukan pengembangan produk, pengembangan pasar, penetrasi pasar, dan diversifikasi terkait karena memiliki keunggulan kompetitif yang sudah mapan. Terima kasih. Kita membacakan darinya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada salah ucapan yang tidak sengaja. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.